sewu para tamu undangan saha sampir rawuh menika dipun milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken dumateng para alim ulama, khususipun dumateng Rama Yai Alizen saha Rama Yai Wahidul Anam, segenap tamu undangan, terutama beliau Bapak Wali Kota beserta jajarannya, yang kami muliakan pula Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar beserta jajaran yang kami muliakan pula, segenap tamu undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini yang kami muliakan pula, dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Sunnah An-Nabawiyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita haturkan, kita panjatkan rasa syukur dan tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada malam hari ini yang insya Allah malam penuh berkah, kita semua ditakdirkan bisa berkumpul di majelis yang barokah ini dalam rangka memperingati milad Pondok Pesantren As-Sunnah An-Nabawiyah, sekaligus untuk memperingati Nuzulul Quran. Jadi suatu malam yang insya Allah banyak barokah. Semoga dengan rasa syukur kita pada malam hari ini Allah melestarikan kenikmatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kelak kita semua di yaumul qiyamah mendapat syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Para hadirin tamu undangan yang berbahagia, saya di sini tidak akan berpanjang lebar. Sebagai muqasimul auqat akan membacakan runtutan acara pada malam hari ini yang sudah dirancang oleh segenap pengurus Pondok Pesantren Sunnah An-Nabawiyah, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan yang keempat prakata panitia, dan selanjutnya penutup dan doa. Karena waktu sudah menginjak malam, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara yang kita lakukan bersama ini benar-benar membawa barokah dan menjadi salah satu amal hasanah kita semua kelak di yaumul qiyamah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Lahum al-Fatihah. Menginjak acara yang berikutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada beliau yang bertugas, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk penghormatan kepada lagu kebangsaan, dimohon para tamu undangan dan hadirin untuk berdiri. Tamu undangan dan hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menginjak acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Wahidul Anam selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunnah An-Nabawiyah Kota Blitar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ali Zain, Bapak Kiai Haji Ismail Zain. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Blitar yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Siddiq, beliau dari pemerintah kota dan juga santri pertama katanya begitu ya. Para guru, para ustadz yang hadir, ada dari PCNU Kabupaten, di Bapak Kiai Samsul Hadi, ada Mas Jody, ada Pak Dr. Rofi'i, ada Pak Zainal Fanani, dan ada Mas Grantika Pujianto, yang ini jauh-jauh dari Jombang tadi berkenan hadir di tempat ini. Para bapak-bapak, ibunya sedikit ini ya, yang hadir pada siang malam hari ini. Pertama-tama tentu kami selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madrasah Sunnah Nabawiyah
mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di tempat ini. Semoga kehadiran bapak-bapak sekalian membawa tambah keberkahan. Apalagi ini pada bulan Ramadan dan ini dikemas dalam peringatan Nuzul Quran sekaligus milad keempat Pondok Pesantren Madrasah Sunnah An-Nabawiyah. Salawat dan salam semoga kita terlimpahkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafahnya nanti pada yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, pertama-tama selain mengucapkan syukur atas kehadiran bapak-bapak sekalian, terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Blitar yang kersorawuh dan telah mengucapkan selamat dalam bentuk video, mungkin nanti bisa dilihat videonya. Jadi Bapak Kepala Kemenak juga kersorawuh, ini menandakan bahwa acara pada malam ini penuh makna, apalagi ini warga Ndawan Bapak, warga RT 2 RW 9 ya. Ini mumpung ketemu Bapak Wakil Wali Kota, nanti mungkin bisa nambah saring silaturahim kepada kita sekalian, mengingat Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Insinyur Cucu, ini aslinya Surabaya, sehingga ke Ndawan ini juga saling ingin kenalan dengan masyarakat Ndawan. Sebenarnya tadi beliau ini ada acara Safir Ramadan, tapi ngebotnya neng Ndawan itu ya, luar biasa ini. Jadi beliau tidak ingin safari Ramadan dengan Pak Wali, tapi ngebotnya acara di sini, bahkan beliau nanti terawih di tempat ini. Maka ini merupakan bagian bagi kita semuanya. Beliau sebagai umarok ini sangat akrab dengan para pemuka-pemuka agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pondok Pesantren Madrasah Sunnah Nabawiyah ini kami gagas yang pertama ini karena amanah dari guru kami, yaitu Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Mas Duki Mahfud. Jadi ini bukan sesuatu hal yang ringan, tapi ketika saya ini lulus dari pondok pesantren di Malang itu, ketika mau pulang itu amanahnya selain kamu jadi dosen ya, ini kamu harus mendirikan lembaga pendidikan yang di situ kamu tidak boleh ngambil keuntungan apapun. Ini syaratnya dulu begitu. Makanya ini adalah amanah yang harus saya lakukan dan alhamdulillah ini sudah tahun keempat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di Pondok Pesantren Madrasah Sunnah Nabawiyah ini santrinya ini sementara masih mahasiswa semuanya. Ini ada 25 orang ya. Mohon maaf bapak-bapak yang ada di Ndawan ini mungkin terganggu dengan kegiatan kami ya. Namanya mahasiswa itu kadang-kadang lek turu bengi-bengi. Kadang-kadang jam 1 malam baru tidur gitu ya. Jadi malam-malam sehingga mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa visi utama dari lembaga ini adalah bagaimana santri-santri ini tidak hanya tafakuh fiddin, tetapi juga tafakuh fitijaroh. Ya, tafakuh fi rizki. Ya, jadi fitolabi rizki. Jadi mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi mereka juga dididik untuk mandiri. Mungkin dulu, kiai-kiai dulu, niki sawai ombo-ombo. Ya dulu itu kan sawai ombo-ombo, suge-suge. Nah, sekarang ini sawai mengerong bau kiwaro bau tengen. Nah, maka kami di Pondok Pesantren ini di samping mengajari anak-anak belajar agama, maka di sini juga ada beberapa usaha. Mungkin bapak-bapak sekalian melihat ini di selatan ini ada koi ini ya. Ini merupakan salah satu bentuk usaha yang ada di lembaga ini dan alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai menebar benih di kolam kita. Ini punya kolam luasnya 3.000 meter persegi. Tapi tidak di sini, tempatnya di Wlingi. Ya, ini salah satu usaha pondok pesantren. Yang kedua adalah kopi. Tadi Pak Wawali juga sudah melihat. Jadi kopi mereknya Sahabat Santri, ini juga merupakan salah satu usaha yang kita kemas sehingga
kopi ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan bagi lembaga ini. Dan ini dalam rangka mendidik santri-santri ini supaya mereka tidak hanya tafakuh fiddin, juga tafakuh fitijaroh, tafakuh fitolabi rizki. Sehingga apa? Kiai-kiai dulu itu kalau didik anak santrinya itu keluar itu sudah mandiri. Tidak ada istilah santri itu cari pekerjaan. Di Kementerian Ketenagakerjaan tidak ada Pak Wawali. Santri pengangguran sekian tidak ada itu. Yang ada hanya S1, S2 itu, S3 gitu kan. Karena tidak ada kartu kuningnya itu kan. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di samping apa yang sudah saya sampaikan tadi, di sini juga ada namanya Koperasi Pondok Pesantren, ya, MSN Santri Mandiri. Ini yang diketahui oleh Bapak Badrul Munir yang mungkin hadir pada malam hari ini. Beliau ini sekarang membidangi koperasi yang ada di sini dan ini juga bergerak di dalam bidang perkoyan dan perkopian. Nanti mungkin masyarakat sekitar sini bisa menjadi ikut memasarkan kopi dan koi. Modalnya cuma satu, sepenting iso HP-an, karo ndek pulsa nggih internet itu aja. Ini luar biasa sehingga nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian seandainya punya putra saja pinter HP-nan, nah, maka nanti bisa bergabung di sini bagaimana nanti bisa menjualkan kopi dan koi dan itu tentu labanya untuk kepentingan pesantren dan kepentingan bagi yang menjualkan, itu kan. Karena apa? Kopi itu, koi itu tidak ada harga maksimalnya. Bisa saja koi yang harganya 50.000 pinter dodol itu regane 200.000, bahkan iso 300.000. Ini Pak Haji Supri sangat berpengalaman ini bagaimana bisa menjual koi ini dengan harga yang luar biasa karena ini butuh ketelatenan dan keahlian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di samping lembaga pendidikan ini kita juga ada selama 1 bulan ada lembaga pendidikan falakiyah. Jadi Bapak Kepala Kemenak nanti kalau ingin ngiblat datang ke sini saja gratis itu. Ngiblat masjid, ngiblat musola, ngiblat kuburan, ya, biar pas itu ya. Karena kadang-kadang kita tuh sholat itu kiblatnya itu tidak jelas. Ki rodok ngalor, rodok ngidul itu kan. Makanya alhamdulillah selama 1 bulan ini kita belajar ilmu falak dan ini yang mandegani adalah Bapak Kiai Haji Samsul Hadi. Ini beliau orangnya bersama timnya ada Mas Cak Ulum, kemudian Mas Mamat dan siapa lagi namanya itu? Mas Mukorobin ya. Ini selama 1 bulan berjibaku. Jadi mohon maaf kalau di musola kita itu kegiatannya sampai malam-malam itu belajar falak itu. Belajar ngitung kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan, arah kiblat yang benar kayak apa, kapan awal puasa, kapan awal Ramadan, ini dipelajari di sini. Dan alhamdulillah kemarin juga ru'yah walaupun belum dapat bulan, ini wangel golek bulan yang Blitar itu. Sampai ke Blitar Selatan itu naik gunung itu saya Masya Allah itu. Naiknya sekitar 2-3 kilo, dalannya wangel, ngelak meduk, dalannya powoteng gitu kan. Nah ini nanti monggo kalau bapak-bapak dan ibu sekalian ingin ngiblat rumahnya, tempat musolanya di rumah masing-masing. Sehingga sholatnya itu betul-betul menghadap kiblat. Orang madhep ngulon gitu loh. Sholatnya di madhep ngulon itu baru madhep kiblat beda gitu kan. Rodok menceng ngalor titik apa rodok ngidul titik. Lah ini nanti silahkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin rumahnya atau musola di rumahnya ini diukur arah kiblatnya, ini datang ke sini saja ini. Ini ada 20 orang yang siap untuk memberikan ngukur arah kiblat. Gitu kan. Monggo nanti kalau ingin berminat musolanya atau masjidnya ini ngukur kiblatnya biar pas arahnya nanti bisa datang ke sini. Ini luar biasa.
Kemudian yang selanjutnya, kita juga punya podcast untuk media sosialisasi. Ini dikomandani oleh Bapak Dr. Ropingi. Beliau ini dosen IAIN Kediri dalam bidang ilmu komunikasi. Ini sangat ahli dalam bidang komunikasi. Makanya nanti jenengan kalau di rumah sambil tidur-tidur itu membuka MSN Channel. Nah, itu ada tayangan-tayangan kegiatan di kita dan bisa untuk dinikmati, dan mungkin ada hal-hal yang baru bisa memberikan masukan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena santri kita ini mahasiswa ini sudah gede-gede, apalagi sudah semester 6, ini kami mempersilahkan seandainya ada TPQ atau TPA yang membutuhkan tenaga, paling enggak ngajari alibakta atau ngajari fikih mabadi juz awal, itu insya Allah bisa. Karena saya melihat bahwa sekarang ini banyak TPQ yang sudah lulus, ya metode apapun sekira sudah selesai, padahal belum. Dulu waktu saya kecil ngaji makna gandulan miring, ngapal nih Abdul Bismillah dan lain sebagainya, sekarang sudah jarang. Makanya nanti ini perlu kita hidupkan lagi, terutama di RT 2 RW 9 ini ya, menjadi pelopor bagaimana madrasah diniyah wusta, ula, wusto dan ulya ini kita hidupkan lagi. Sehingga semarak keagamaan ini bisa menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Saya kira demikian, mohon berkenan kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Blitar dan Bapak Wakil Wali Kota Blitar untuk memberikan sambutan dan pengarahan kepada kita semuanya, karena ini masih baru, masih 4 tahun. Mohon arahannya dari Kementerian Agama dan dari pemerintah kota. Dan kami terima kasih kehadiran Mas Grantika ya, Mas Grantika Pujianto. Nanti setelah ini karena kita mana menuju Quran dan refleksi hari santri pondok pesantren, malam ini akan diputarkan film Sarung mengisahkan bagaimana cerita santri, sehingga nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalau punya anak, punya putri, ini kalau mondok ini kira-kira yang pondok yang menunggu kira-kira. Nah, gitu loh, punya gambaran yang luas sehingga tidak kaget itu kan. Karena banyak sekali orang mondokkan anak itu masih ragu-ragu. Engko ning pondokku anakku ning kono nyapo, keluwen apa ora kan itu kan. Itu nanti di film Sarung ini yang akan kita putar malam ini, insya Allah akan bisa gambaran kepada kita semuanya bagaimana situasi pesantren itu sekarang ini. Karena nyun sewu pendidikan yang paling bagus, yang paling sekarang ini adalah pesantren. Karena tidak hanya diajari ilmu-ilmu akliyah, tetapi juga ilmu-ilmu qalbiyah. Yang ini sekarang sangat diprioritaskan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo. Jadi adanya K13 dan macam-macam kurikulum itu dalam rangka bagaimana anak didik kita ini tidak hanya belajar ilmu-ilmu umum, tetapi bagaimana kesatuan ilmu umum dan ilmu agama ini di dalam proses pendidikan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pengurus Yayasan Pondok Pesantren Madrasah Sunnah Nabawiyah ini atas dirian Bapak Ibu sekalian dan mohon doa restunya, dan tentu kami mohon maaf apabila selama ini kegiatan-kegiatan kami mengganggu ya aktivitas anak-anak ini, ya kadang-kadang malam-malam wirawiri karena ini mahasiswa ya mungkin agak berbeda pengelolaannya dengan tingkat SMP dan tingkat SMA. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Wahidul Anam selaku pengasuh Pondok Sunnah An-Nabawiyah dipun aturaken nembasun sanget atas pemaparan visi misi Pondok Pesantren Sunnah An-Nabawiyah yang insya Allah mewacanakan beliau adalah bentuk pondok pesantren yang kafah, membekali santri ukhrawiyah dan dalam bentuk pekerjaan juga. Untuk sambutan selanjutnya yakni akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala
Kementerian Agama Kota Blitar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak alim ulama, para bapak kiai, para masyayikh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Blitar, yang saya hormati segenap asatid dari pengurus NU dan para hadirin hadirat serta adik-adikku santri pondok pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hal ini dan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dapat hadir silaturahim di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menghadiri acara peringatan Nuzul Quran sekaligus dirangkai dengan milad Pondok Pesantren Madrasah As-Sunnah Nabawiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di majelis ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah kita di bulan Ramadan ini yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Sebelumnya kami perlu memintakan maaf kepada panjenengan semuanya karena sedianya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Haji Muslih SPD MA, sedianya akan hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya karena pada malam hari ini mendampingi Bapak Wali Kota mengikuti safari Ramadan di Kelurahan Blitar. Oleh karena itu Bapak Kepala menugaskan kami untuk sowan di pondok ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami dalam mengikuti acara ini. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Kami mengucapkan selamat kepada Pondok Pesantren Madrasah As-Sunnah Nabawiyah yang saat ini sudah masuk pada milad keempat, ya, dalam arti sudah 4 tahun di sini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan pondok pesantren yang kita banggakan ini akan senantiasa berkembang baik santrinya, berkembang baik lembaganya, berkembang usahanya dan sebagainya, dan akan senantiasa maju dan bisa berkontribusi
yang positif, baik itu kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan pondok yang sudah 4 tahun ini senantiasa bisa menyelenggarakan pendidikan yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat. Saya mendengar dari Bapak Ketua Yayasan tadi bahwa pondok ini memang patut dibanggakan karena tidak hanya memberikan bekal kepada santri berupa keilmuan saja, bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu umum saja, tetapi memberikan keterampilan, memberikan agar supaya keluar dari pondok ini bisa mempunyai skill, keahlian. Bahkan belum keluar dari pondok ini sudah belajar tentang bagaimana usaha supaya nanti menjadi alumni ini tidak bingung-bingung. Selain yang pokok yaitu tafakuh fiddin, memahami tentang ajaran agama dan mengamalkan di dalam masyarakat. Alhamdulillah, kami dari kantor Kementerian Agama Kota Blitar ini sangat mendukung sekali upaya yang dilaksanakan oleh pondok pesantren ini, karena tidak selalu pondok pesantren ini menyelenggarakan usaha seperti ini. Ada yang memang pondok pesantren ini karena memang santri-santrinya itu masih kecil-kecil, jadi agaknya tidak mungkin diajari kaitannya dengan keterampilan usaha gitu. Tetapi karena sini adalah santrinya sudah mahasiswa-mahasiswa yang banyak, maka insya Allah ini bisa berhasil. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada saat ini sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sejak tahun 2019 kemarin, ini sangat memberikan dampak yang positif terutama bagi pesantren. Karena di dalamnya ini sudah eksplisit atau tercantum secara real bahwa pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat dan wilayah ini bisa memberikan bantuan atau dukungan berupa apa saja, baik berupa finansial, baik berupa bangunan, baik berupa keterampilan dan sebagainya, sehingga pemerintah tidak bingung lagi untuk mencari landasan hukumnya atau regulasinya dalam rangka memberikan bantuan kepada pesantren. Jadi alhamdulillah untuk ke depan insya Allah pesantren akan mendapatkan perhatian yang lebih dibanding dengan yang dulu-dulu. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa pesantren ini adalah pendidikan yang pertama di Indonesia. Pendidikan yang sejak dulu sudah ada dan mempunyai kekhasan tersendiri. Oleh karena itu kekhasan-kekhasan inilah yang perlu dilestarikan, dan saat ini bahwa pesantren ini bukan seperti dulu-dulu terkesan ini itu, terkesan kurang ini itu dan sebagainya. Tetapi pesantren sekarang justru malah menjadi tren dan banyak diminati oleh masyarakat. Karena tidak hanya keilmuan saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah masalah
akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Yang ini yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat. Karena kalau di pondok pesantren ini hampir 24 jam itu ada pengawasan dari pihak pesantren. Inilah yang lain daripada yang lain. Sehingga boleh jadi putra-putri panjenengan ini sekolah umum atau sekolah agama, tetapi mondoknya atau tinggalnya di pesantren insya Allah ini akan lebih cepat untuk mandiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah pesantren di Kota Blitar ini ada 18 pesantren. Ada 16 yang sudah punya nomor statistik. Nah, ini karena tidak semua pondok ini bisa dikatakan sebagai pondok pesantren. Karena ada beberapa persyaratan untuk menjadi pondok pesantren. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu. Yang namanya adalah Arkanul Ma'had atau Rukun Ma'had. Yang pertama adalah ada santri yang mukim, bukan santri kalong. Santri yang mukim minimal 15 orang. Yang kedua ada pengasuh atau ustadz atau tenaga pendidikan, itu minimal 2. Kemudian rukun yang ketiga ada musola atau masjid yang bisa digunakan untuk mengaji, untuk melaksanakan ibadah. Terus kemudian yang keempat, ada asramanya atau pondoknya untuk nginap para santri itu. Dan yang terakhir, ada pelajaran kitab kuning atau dirasa Islamiyah yang diajarkan di situ. Ya, itu. Jadi ada 5 itu. Kalau 5 itu salah satunya belum terpenuhi, maka belum bisa dikatakan sebagai pondok pesantren. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Untuk sambutan berikutnya yakni dari Bapak Wakil Wali Kota, pangapunten wau dereng kawula aturaken Bapak Wakil Wali Kota nggih punika Bapak Jujuk Sunaryo untuk berkenan memberi pengarahan dan sambutan. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, para kiai, para sesepuh, para pinesepuh, para tokoh agama, mohon maaf, para hadirin, ibu-ibu, bunyai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madrasah As-Sunnah An-Nabawiyah, Bapak Dr. Wahidul Anam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Bapak Ibu yang kami hormati, mengikuti sambutan-sambutan pendahulu, pertama-tama puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Kita semua bisa berkumpul memperingati nuzul Quran, juga memperingati milad keempat pondok pesantren Madrasah Al-Sunnah An-Nabaiyah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sehat ini sesuatu yang mahal. Kita bersyukur malam ini ditakdirkan Allah di tempat ini dalam keadaan sehat. Betapa hari ini juga Allah mentakdirkan saudara-saudara kita di tempat yang berbeda, mungkin dalam keadaan yang tidak sehat. Mungkin ada saudara kita yang sakit, sehingga sehat ini kali ini betul-betul menjadi sesuatu yang mahal, yang kadang-kadang kita lupa mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan ajaran-ajaran beliau kita semua akan bisa menjalani hidup ini sebagaimana hidup yang sesungguhnya. Kenapa kok sesungguhnya? Beliau ini 13 tahun membangun kota Madinah dan sukses luar biasa sampai sekarang, sampai kapanpun. Dan kalau sekarang pondok madrasah ini baru 4 tahun, saya berharap paling tidak nggak sampai tahun ke-13 bisa sukses membentuk masyarakat sekitar, khususnya Kota Blitar, apalagi ini juga sesuai dengan program pemerintah. Blitar ini pengen menjadi kota yang keren. Keren walaupun kepanjangan dari keberagaman religius dan nasionalis. Tapi paling tidak religiusnya inilah yang mengilhami, yang membuat kami bersemangat. Paling tidak kalau hari ini 158.000 penduduk Kota Blitar belum Muslim semua, tapi paling tidak dimulai dengan ini satu-satunya pondok yang santrinya mahasiswa. Luar biasa ini. Jadi saya berterima kasih sekali selaku pemerintah Kota Blitar, karena dengan mahasiswa yang menjadi santri, ini adalah aset yang amat berharga, aset yang sangat potensi, aset masa depan yang akan menjadikan Kota Blitar ini kota keren yang sesungguhnya. Betapa tidak, kalau pondok-pondok santrinya sudah mahasiswa, maka akan mempengaruhi dan membimbing masyarakat itu lebih mudah lagi. Ini memang baru, tadi katanya Pak dari Kementerian Agama dengan Undang-Undang nomor 18 Pak ya. Ya, nomor 18 tahun 2019. Memang pondok itu diberi kemudahan, pondok tidak diberi sanksi, pondok juga punya aturan khusus sehingga tidak terkena sanksi yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Ini tuh memang mengembirakan. Tapi kalau di sini sudah diajarkan ilmu-ilmu kemandirian, maka pondok ini menurut saya sudah menjadi pondok yang plus-plus. Nah,
Kita ini ada istilah kalau keluar pondok apa yang dikerjakan. Padahal Pak Habibie pernah bercerita, saya dikasih ilmu teknologi yang luar biasa, saya dikasih kepandian yang luar biasa. Andai kata boleh direview, maka saya akan memilih belajar di pondok, akan memilih belajar agama. Nah, di sini di Blitar ini dengan 18 pondok yang sudah ada, saya sendiri dengan ilmu agama yang pas-pasan, ya kalau boleh nanti ada waktu-waktu tertentu, bolehlah nyantri di sini. Gitu loh. Karena ilmu agama ini penting sekali. Cuma tadi disampaikan para santri ini mengganggu sampai tidur malam-malam. Kok saya rasa nggak ada komplain dari warga. Cuma ya malamnya tetap dibatasi. Paling tidak menggunakan pengeras suara di luar, tetapi pembelajaran juga dibatasi. Sebab Pak Habibie juga pernah bercerita, beliau itu ada 3 orang pinter di seluruh dunia. Beliau ranking 3. Yang ranking 1 dan ranking 2 itu beliau belajar terus kok masih kalah. Nah, maka beliau bertanya, sebetulnya Anda ini orang mana dan kenapa bisa menjadi ranking 1 dan ranking 2 di dunia? Saya ini sudah belajar empot-empotan kok masih ranking 3. Ternyata yang nomor 1 ranking 2 ini orang Yahudi. Apa rahasianya? Kok bisa pinter? Nggak mau jawab. Pak Habibie tanya terus. Nah, ternyata akhirnya grisin, bahasanya Blitar itu grisin gitu loh. Nggak tahu grisin bahasa Blitar apa? Apa Pak? Ya grisin ya. Dia bilang, gini loh Pak Habibie, panggilannya Mr. Rudi, saya bisa pinter ini karena apa? Saya setiap hari bangun jam 3 lalu baca Al-Quran. Loh, kok orang Yahudi baca Al-Quran? Ya, memang saya percaya sama Al-Quran, walaupun saya orang Yahudi. Nah, maka Pak Habibie bangun sebelum jam 3, mandi, karena beliau muslim, sholat dulu, lalu baca Al-Quran. Dalam waktu yang singkat, beliau telah menjadi orang terpandai nomor 1 di dunia. Nah, maka kalau di pondok ini sudah mahasiswa semua, tidurnya malam, ya malamnya tetap dibatasi. Gus Wahid, malamnya jangan sampai subuhnya kelewatan, subuhnya hilang, sebab sehat menurut Islam itu sehat yang sebenarnya. Sehat menurut Islam tetap kita ini tidur tidak terlalu malam, bangun di tengah malam, kira-kira ya jam 2, jam 3, mandi, sholat, baca Quran, lalu kita menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dijamin sama Allah, sehat tidak ada penyakit, sehat tidak ada COVID, kira-kira gitulah. Sehingga kalau di pondok ini sudah santrinya mahasiswa, penerapan belajarnya luar biasa, dan jadi pinter-pinter luar biasa juga, maka kota Blitar ini akan jadi kota yang paling maju, kota yang akan pokoknya terkeren di lingkungan kota-kota lainnya maupun di seluruh Indonesia. Saya pikir saya berterima kasih dengan adanya pondok ini. Kami berharap tetap pondok ini diajarkan ilmu-ilmu agama yang dengan kualitas guru-guru yang luar biasa, yang baik, maupun juga dengan ajaran-ajaran kewirausahaan. Tentunya juga kami mengingatkan
kelengkapan secara administrasi daripada keberadaan pondok ini. Paling tidak mulai izinnya, izin bangunannya, ataupun izin-izin yang lainnya, sehingga nanti kalau ada pihak-pihak lain yang kira-kira sedikit terpengaruh dengan keberadaan pondok, maka pondok ini sudah bisa membackup dengan kelengkapan-kelengkapan yang memang sudah memenuhi syarat. Akhirnya itu saja, sebab ini bukan lomba pidato, nanti pidatonya sudah cukup panjang, jadi kurang lebih mohon maaf. Semoga di milad yang keempat ini ke depan pondok pesantren Madrasah As-Sunnah An-Nabiyah semakin maju, semakin berkualitas, dan semakin keren. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Wakil Wali Kota atas pengarahan dan bimbingannya kami sampaikan banyak terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan hadirin ingkang kula mulyakaken, susunan acara singkat pada malam hari ini insya Allah sudah sampai pada acara penutup, yakni doa. Namun ngapunten, ada tambahan sedikit, yakni sambutan ataupun pemaparan terkait program pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Mas Grantika. Pangapunten. Untuk waktu dan tempat kaulo persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Romo Bapak Yai, Bapak Wali Kota, dan semua pengurus NU Kota maupun Kabupaten Blitar, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Mohon maaf sebelumnya, saya belum pernah sambutan di acara formal seperti ini, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Wahid yang sudah sudi mengundang kami untuk acara pemutaran film Sarung, atau yang kita singkat dari Santri untuk Negeri, sebuah karya dari putra daerah. Saya sebenarnya asli Blitar, Pak. Jadi memang film ini kita persembahkan untuk warga Blitar, khususnya tadi saya asli Margomulyo Pangurjo. Jadi film Sarung ini adalah persembahan kami dari generasi muda NU yang ada di Blitar. Kita persembahkan untuk warga NU, khususnya para santri-santri. Film ini kita kerjakan dengan modal nekat. Benar-benar nekat karena kita tidak ada sponsor, kita tidak ada donatur tetap, dan semua pemain di film Sarung tidak ada yang kita kasih fee atau bayaran. Ini murni wujud khidmah kami kepada NU, wujud bakti dan juga pengabdian kami kepada NU. Kemudian ini adalah titik yang ke-49, karena sebelumnya kita mulai tanggal 15 Februari hingga 11 April kemarin mengadakan namanya roadshow, yaitu keliling Jawa Timur di seluruh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, dan insya Allah ini adalah kunjungan kita yang ke-49 dari seluruh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Dan di Blitar lebih tepatnya ada di titik ke-5. Jadi film ini sebenarnya viralnya tidak di Blitar, Pak. Mungkin karena promosi juga, jadi viralnya malah di luar Blitar. Padahal film ini 90% lebih kita kerjakan di Blitar, semua pemainnya juga orang-orang Blitar sendiri, dan mereka berlatar belakang santri semua. Insya Allah film ini akan memberikan banyak manfaat, motivasi, dan juga menginspirasi untuk generasi berikutnya. Film ini juga kita dedikasikan khususnya untuk para santri,
Jadi film ini belum kita publikasikan di masyarakat umum sama sekali, karena memang kita khususkan untuk para santri-santri, dan sampai saat ini para pemainnya pun sebagian besar belum menonton filmnya sendiri. Karena setelah kita launching trailer secara resmi tanggal 31 Januari 2021 kemarin, langsung kita adakan roadshow keliling Jawa Timur itu sendiri. Dan kemarin sebelumnya kita sudah mencoba untuk pemutaran di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Alhamdulillah banyak sambutan dan sambutannya sangat positif. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita akan menghadiri undangan di luar Pulau Jawa, insya Allah ada di Kalimantan dan juga Batam. Mohon doa restunya, semoga film ini juga akan membawa nama baik santri, nama baik NU, dan khususnya untuk para seniman-seniman dan juga warga masyarakat Blitar sendiri. Harapan kami ini bisa menginspirasi para sinias-sinias yang ada di Blitar, para santri-santri dan semuanya yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, yang saat ini kita sangat ketinggalan jauh dengan organisasi sebelah. Bagaimana NU itu sendiri bahkan bisa dihitung jari berapa film yang sudah dibuat oleh NU sendiri. Dan insya Allah film ini menceritakan kultur budaya NU, karena kita persembahkan untuk NU itu sendiri untuk mempertahankan kultur budaya, terus bagaimana cara sistem pendidikan di pondok pesantren. Namun di film ini kita menonjolkan pondok pesantren salafnya yang kita tampilkan. Kita juga menghadirkan bagaimana ketika santri itu punya cita-cita, punya mimpi. Lebih singkatnya, film ini menceritakan dua tokoh, Neng Intan dan Neng Esti dan juga Kang Jalal, dua tokoh yang punya cita-cita. Salah satunya Kang Jalal yang ingin mengabdikan dirinya kepada NU dan juga negeri ini. Bahkan film ini kita kasih nama atau judul Sarung Santri untuk Negeri itu sendiri adalah wujud penghormatan kami kepada pemerintah. Kita ambil santri untuk negeri itu adalah hari santri yang pertama insya Allah di tahun 2017. Sarung itu sendiri adalah identitas dari para santri, di mana santri itu putra maupun putri selalu menggunakan sarung. Dan lebih tepatnya film ini kita tujukan hanya atau khusus kepada warga NU, khususnya juga para santri-santri. Insya Allah ini awal film, masih tahap awal kami, masih episode pertama, nanti masih ada episode kedua, ketiga, dan keempat. Namun untuk film ini dan pertama kali akan kita tontonkan kepada masyarakat umum, karena kalau jenengan-jenengan mungkin sudah pernah mondok baru akan merasakan bisa menikmati film ini. Namun kalau belum, kemungkinan juga harus masih bingung, ini ngaji kitab apa, ini ngapain, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa langsung nonton filmnya seperti apa. Film ini berdurasi 99 menit dan sudah melalui berbagai macam tahap. Kita sudah melalui screening atau penyaringan atau pensokehan kepada para alim ulama dan juga umaro. Sebelumnya tanggal 31 Januari 2020 kita sudah melakukan screening pertama yang juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan juga Pak Bupati, termasuk Ketua PCNU Kabupaten Blitar pada waktu itu, dan sudah melalui 9 kali screening atau penyaringan. Akhirnya terselesaikan film ini dengan insya Allah sudah kita anggap sempurna dan sudah tidak bertentangan dengan agama maupun NU itu sendiri atau Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah itu sendiri. Insya Allah banyak manfaatnya, dan kami mohon doa restu, dukungan panjenengan sedaya. Semoga kami akan selalu berkarya untuk Blitar. Ini insya Allah adalah karya film saya yang ketiga. Pertama, film saya Manaqib Ulama Blitar, kita angkat Kiai Haji Mansur Kalipucung, penyepuh Bambu Runcing. Yang kedua adalah Kawentar, Kawruh Jroning Blitar. Yang ketiga adalah Sarung Santri untuk Negeri ini, dan insya Allah nanti akan ada karya-karya berikutnya. Semoga film ini bermanfaat dan kita masih diberikan kesehatan,
kekuatan hingga kita bisa berkarya untuk kemudian hari. Sebelumnya saya mohon nanti untuk para santri dari para mahasiswa mungkin bisa benar-benar menyaksikan film ini, dan kami sangat menerima kritik maupun saran bagaimana kritik itu nanti bisa membangun biar kami bisa lebih kreatif atau lebih baik lagi dalam berkarya. Tadi saya sampaikan film ini modal nekat, Pak. Karena apa? Kita produksi film ini tidak punya alat sendiri. Kita alat harus pinjam dan hanya menggunakan satu kamera kita buat film ini. Dengan menggunakan alat yang terbatas, insya Allah kita sudah tidak kalah dengan film-film layar lebar. Jadi kami mengutamakan kualitas gambar. Di sini insya Allah nanti kalau Pak Wakil Wali Kota di sini bisa melihat filmnya, dan nanti kita akan membuat film mungkin mengangkat tentang Supriyadi, atau di sini ada tokoh-tokoh dan juga para pegiat sejarah. Insya Allah nanti akan kita kolaborasikan bagaimana kita bisa membuat karya yang lebih baik lagi dari karya-karya yang sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Mas Grantika Pujianto, kami sampaikan banyak terima kasih atas paparan dan maksud dari pembuatan film yang sudah dipaparkan yang luar biasa tadi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan, pengunjung di acara pada malam hari ini yaitu penutup. Namun sesuai dengan yang didakwakan dari Bapak Wahidul Anam tadi, selesai doa nanti ada pemutaran film Sarung yang tadi dipun paparaken Mas Grantika. Mbok bilih panjenengan ngersakaken bersani, dipun suwun tetap datang tempat punika. Dari kaula piyambak mbok bilih ada khilaf soal lepatipun atur kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa utami dumateng panjenengan sedanten, khususipun dumateng para masayih, para Bapak Wakil Wali Kota, so Bapak Wakil Kementerian Agama Kota Blitar. Dumateng penutup dipun aturaken panjenenganipun Romo Yai Alizen wekdal sasana kula aturaken saking kaula kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratul wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan dumateng santri-santri Pondok As-Sunnah, mugi paringi pondok ingkang barokah, manfaat dunya akhirat. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha jamil awali afat wa daqlina biha jami al hajat wa tahiluna biha jami sayiat
wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal amat wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat ahya'in wawat Allahumma filahu barhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma filahu barhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma filahu warhamhum kama rabbayani shaghira Allahumma ja'al santri-santri min ahli ilmi wal khair min ahli ilmi wal khair wa ahli ibadah wa ahli ta'atillah wa ahli ta'ati rasulillah wa ahli birril walidain wa ahli Qur'an wa ahli Qur'an bi rahmatika ya marhamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala Allahumma inna na'udzubika min al-kufri wa faqri wa adzabil qabr Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar ba'da hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu